Kata Nabi, boleh berbohong dua hal. Yang pertama, boleh berbohong suami untuk menyenangkan istri, dan boleh istri bohong untuk menyenangkan suami. Nah, Bulang tadi dia manggil sayang, dia menutupi, nggak jujur. Kalau dia jujur, marah suaminya, istrinya. Dia kan lupa, namanya udah tua, tapi tetap memanggil dengan yang sayang. Suami istrinya suka. Nah, boleh kita bohong untuk suami menyenangkannya. Rahmatan lil alamin. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang kami muliakan Bunda Hajah Nurjahan selaku Ketua Majelis Taklim Hidayatun Nisa Medan Timur, Ibu Ketua Majelis Taklim yang baru saja bergabung dengan Hidayatun Nisa, yang pada hari ini selaku Sohibul Bait di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Bustanul Huda, Taman Petunjuk. Petunjuk. Jadi taman petunjuk. Siapa yang masuk ke masjid ini, insya Allah sudah masuk ke taman-taman petunjuk. Tamannya sudah masuk, tinggal masuk ke istananya. Jadi setiap istana itu ada tamannya. Surga pun ada tamannya. Masuk dalam tamannya itu nikmatnya sudah luar biasa. Pada hari ini tema daripada taklim kita adalah tentang maulid. Maulid itu satu momen. Artinya maulid itu adalah momen memperingati lahirnya Rasulullah. Momen. Tapi hakikat daripada maulid itu melahirkan sifat-sifat Muhammad ke dalam diri kita. Jadi bukan sekedar memperingati lahirnya, bukan sekedar memperingati perjuangannya, bukan sekedar berselawat kepadanya, tapi semua itu akan bermuara kepada satu hal yang disebut melahirkan sifat-sifat Muhammad ke dalam diri kita. Jadi Nabi Muhammad itu yang wafat jasadnya, tapi sifat-sifat Muhammad itu harus lahir di dalam diri kita. Jadi hari ini yang mengikuti maulid dengan tema melahirkan sifat-sifat Muhammad ini sebagai jabang bayi orang-orang yang baru dilahirkan kembali. Kalau benar kita memperingati maulid pada hari ini, maka kita dilahirkan seperti orang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, tidak ada Amin. Jadi salah satu momen peringatan Muhammad itu melahirkan sifat-sifat Muhammad itu. Dari mana kita bisa melahirkan sifat-sifat Muhammad? Tentunya dengan kita pelajari daripada sosok Rasulullah itu, seperti apa beliau, bagaimana perjuangannya, bagaimana kesabarannya, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia sebagai pimpinan umat, bagaimana dia sebagai seorang suami, bagaimana dia sebagai seorang ayah. Maka sholawat kepada Rasul
akan menggantungkan kita mendapat syafaat daripadanya. Amin. Supaya mendapat syafaat banyak bersolawat. Ada solawat lisan, ada solawat perbuatan. Banyak solawatnya. Tadi sebelum saya masuk kemari, ibu-ibu ini sudah membacakan solawat. Apa kata Nabi? Man sholla alaya wahdah sallallahu alaihi asra. Barang siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepada orang itu 10 kali. Maksudnya Allah berselawat, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah sebanyak 10 kali. Itu 1 solawat kita kepada Rasul, diberikan Allah kebaikan 10 kali. Bayangkan kalau 1 hari kita 10 kali, 20 kali, 100 kali berselawat kepada Rasul. Ibu-ibu yang berbahagia, yang disayangi oleh suaminya masing-masing. Ya Bu ya, saya nggak ada suami Ustadz, carilah. Baik Bunda, ya. Udah, ini sama saja yang janda ini sama yang duda. Kalau udah cerita yang gitu-gitu semangat luar biasa. Baik Bunda, ya, baik. Nah, tadi dibacakan ayatnya, dan Muhammad itu adalah tidak lain adalah seorang Rasul, utusan Allah. Dari beliau lahir sudah nampak kerasulannya. Belum dia bicara, belum dia memimpin, baru dilahirkan dari rahim ibunya Aminah, sudah menunjukkan hal yang luar biasa. Jadi tanda seorang nabi itu ada mukjizat, ada keperkasaan, ada tanda-tanda kenabian, ada tanda-tanda kerasulannya. Maka Nabi Muhammad pun begitu. Sebelum dia memimpin umat, sebelum dia mendeklarasikan bahwa dirinya Rasul Allah, utusan Allah, begitu dia lahir sudah diperlihatkan Allah bahwa ini adalah calon-calon nanti kalau dia besar, kalau dia dewasa, dia menjadi utusan Allah. Goyang aras, goyang gempa istana-istana orang-orang yang menyembah patung, hancur tiang-tiangnya yang kokoh, tempat di mana berhala diletakkan, tempat di mana api disembah, di mana api dipuja, pohon-pohon yang jadi sembahan hancur. Itu baru lahirnya Rasulullah. Hancur semua. Padam api orang Persia yang ribuan tahun api itu tidak pernah padam, api itu disembah, lahir Nabi Muhammad, serta merta api itu padam seketika. Berarti Nabi Muhammad akan membebaskan manusia dari kesyirikan, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dan nampak. Tetapi kita lihat sosok Rasulullah itu, dia bukan dilahirkan dari orang yang hebat, bukan dari orang yang kaya, bahkan dari sejak dia dalam kandungan dia sudah ditempa dengan kemandirian, ditempa dengan keprihatinan. Rasulullah lahir waktu hamil, ibunya hamil, Aminah itu hamil, Rasulullah sudah jadi seorang anak yang yatim tanpa ayah, tanpa ayah. Dilahirkan Rasulullah itu tanpa ayah. 6 tahun Aminah membesarkan Rasulullah tanpa seorang suami, yang kalau sekarang dibilang single parent, orang tua 6 tahun. Anak ada orang tua saja, ada ayah saja, itu sulit jadi orang baik. Tapi maaf Bu ya, kalau anak yatim yang ditinggalkan ayah, itu biasanya lebih banyak yang sukses daripada anak piatu yang ditinggalkan emak. Wah, sudah Bu, Hajah langsung aja ke sana terus ya. Bayangkan ya,
Berapa banyak anak-anak yatim yang ditinggalkan ayah dibesarkan seorang emak berhasil. Karena memang perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Kuat dia menjanda. Kalau udah umur 40 tak mau lagi dia kawin. Kalau laki-laki mati bininya umur 80 tahun masih dia cari lagi. Jadi banyak orang yang sukses hancur karena dia kawin lagi. Jadi nggak boleh kita kawin lagi. Boleh kawin lagi, tapi yang tidak sukses jadi sukses setelah kawin lagi. Ada Ustadz, ada. Di mana itu? Nggak mau saya tunjukkan, nanti kalian datang pula. Udah dinampakkan 6 tahun masih lagi enak-enaknya menyebut mama, umi, tapi tak ada sebutan untuk abi. Meninggal emak itu tadi. Beralihlah pindah asuh kepada atuk kakek Abdul Muthalib. 2 tahun dipiara Abdul Muthalib, 2 tahun dikasih, tak ada lagi sebut memanggil ayah, tak ada emak, tak ada, yang ada atuk. 2 tahun dipiara atuk, umur 8 tahun hilang lagi atuk. Dipanggil Allah lagi atuk, tak ada lagi sebutan kasih sayang. Ayah sudah tak ada, tak pernah terucap di bibir ayah, karena begitu lahir ayah sudah tak ada. Satu-satunya panggilan kasih sayang kepada emak. Cuma 6 tahun bisa memanggil emak, emak pun dipanggil Allah. Habis, nggak ada lagi umur 6 tahun tempat mencurahkan kasih sayang, manggil dengan kasih sayang ayah, emak. Dipiara atuk 2 tahun aja pun masanya. Dipiara atuk pun wafat, bergantilah dipiara, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Bukan orang kaya, maka Nabi Muhammad mulailah mencari kemandiriannya dengan apa? Dengan memelihara kambing ternak orang Mekah. Tapi kambing di Mekah sana berbeda dengan kambing di Indonesia. Hewan ternak di Mekah tuh beda dengan di Indonesia. Kalau hewan ternak di sana kalau dipotong tak ada yang meronta-ronta. Kalau disembeli gampang nyembelinya. Mereka seperti pasrah saja menyerahkan batang lehernya untuk disembeli. Kalau di sini, kalau sudah kurban, dengar kabar kita ada yang disepakkan lembu, telentang ditunjangkan lembu. Kenapa? Karena mereka banyak membunuh hewan, bukan menyembelih hewan. Masya Allah. Makanya kata Nabi, jangan engkau sembelih hewan itu 2 kali. Bagaimana disebut menyembelih hewan 2 kali? Engkau seret-seret, engkau sakiti dia sebelum engkau sembelih. Itulah makna menyembelih 2 kali. Itu menyembelih, Bu. Ya. Nanti kalau kurban tengok-tengok siapa yang menyembelih. Paham enggak nih yang menyembelih nih? Tapi perempuan tak boleh menyembelih kalau masih ada laki-laki. Tapi kalau tak ada laki-laki, boleh perempuan menyembelih. Boleh menyembelih kambing, Ustadz, perempuan. Boleh. Boleh menyembelih lembu, boleh. Kalau tidak ada laki-laki di tempat itu. Dan nanti hasil sembelihan perempuan tidak boleh dimakan oleh laki-laki. Itu pula. Jadi kalau ibu tidak mau berbagi ayam yang ibu potong, tunggu laki pergi, potong ayam sendiri, pulang dia, jangan bagi. Ya, itu kalau mau begitu. Tapi jangan. Akhlak Rasulullah itu luar biasa. Kalau dia di medan pertempuran sebagai seorang panglima yang dahsyat, gagah, berani, berdarah, tidak menghentikan perjuangannya. Berkali-kali Rasulullah itu berperang berdarah, kakinya berdarah kena panah, tangannya berdarah kena tombak, giginya rompal. Tapi Rasul tidak pernah berhenti dalam peperangan. Tapi kata istrinya Aisyah, tahukah kalian akhlak Rasulullah kalau di rumah dia seperti gadis pingitan yang sangat pemalu. Coba kontradiksi kan? Kalau di medan pertempuran gagah perkasa dengan pedangnya membela agama Allah, tapi kalau di rumah seperti gadis pingitan yang malu.
berbeda dengan suami ibu. Kalau di kantor, ya, kalau di kantor takut sama bosnya, kalau di rumah serampangan sama istrinya. Dan biasanya, tengok contoh wahai suami, contoh Rasulullah mesra kepada istri. Nah, Rasulullah itu nggak mentang-mentang Nabi, tapi dia mesra. Salah satu bukti dia mesra, dia panggil istrinya dengan panggilan ya Umairah. Dia nggak panggil nama. Tapi bukan berarti ibu menuntut kepada suami, bang, mulai hari ini kau harus seperti Rasul, panggil aku ya Umairah. Ibu nggak cocok dipanggil Umairah. Tetapi maknanya bukan mesti Umairah, tapi panggillah dengan mesra. Apa yang ibu senang? Macam-macam. Misalnya sekarang boleh ibu dipanggil yang beb. Boleh. Yang penting kita panggilan mesra. Yang manggil yang beb tadi suaminya, manggil istri boleh. Wahai manis boleh. Boleh suami manggil istrinya mama, adek, sayang, boleh. Begitu juga istri mesra panggil suami. Awal kemesraan suami istri dari panggilan. Awal kemesraan. Kalau orang tidak memanggil dengan panggilan sayang, itu tidak mesra. Satu ketika almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain bertamu ke Berastagi, menjumpai seorang jamaah yang sudah sangat tua, umurnya kurang lebih 80 tahun. Setiap saat waktu itu membuat cemburu Ustadz Tengku Zulkarnain. Si opung ini, bulang kalau bahasa karunya, si bulang ini memanggil istrinya dengan sebutan sayang. Sayang, Ustadz datang, bikinlah teh manisnya. Iya, pergi dia. Ustadz, sayang, bikinlah makanan ringan, gorenglah pisang untuk Ustadz. Iya. Sayang, yang ambillah teh lagi untuk Ustadz. Akhirnya Ustadz Tengku tanya, Bulang ini udah 80 tahun kok masih mesra, manggil sayang terus dari tadi, yang terus. Apa katanya? Sebetulnya bukan sayang, aku lupa namanya. Rupanya Bulang tadi lupa nama bininya. Tapi panggil Nah, kata Nabi, boleh berbohong dua hal. Yang pertama, boleh berbohong suami untuk menyenangkan istri, dan boleh istri bohong untuk menyenangkan suami. Nah, Bulang tadi dia manggil sayang, dia menutupi, nggak jujur. Kalau dia jujur, marah suaminya, istrinya. Dia kan lupa, namanya udah tua, tapi tetap memanggil dengan yang sayang. Suami istrinya suka. Nah, boleh kita bohong untuk suami menyenangkannya, atau suami berbohong untuk menyenangkan istri, boleh. Apa contohnya bohong suami kepada istri? Apa contohnya bohong istri kepada suami? Tidak saya sampaikan hari ini, itu untuk nanti kita sampaikan pada pengajian yang akan datang. Kalau dipanggil lagi. Nah ibu, Masya Allah, saya salut dengan perempuan. Ibu tahu, orang yang mati syahid yang pertama kali di dalam Islam itu bukan laki-laki, Bu, perempuan. Namanya Sumayyah binti Khattab. Bukan. Sumayyah binti Khoyat. Sumayyah binti Khoyat. Ibu tahu, belum ada orang perang, dia sudah perang.
Perang itu ada waktu di Madinah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu di Mekah, Sumayyah ini masuk Islam bekas dari budak. Tahu ibu, dia bela Islam, disiksa, tidak menyerah, berdarah-darah, dijemur, tidak menyerah, sampai akhirnya Abu Jahal geram sama dia karena dia menantang. Ayo Abu Jahal, aku membela anakku ini, jangan anakku yang engkau siksa, aku ayo. Ditantangnya Abu Jahal. Seorang perempuan Sumayyah menantang Abu Jahal, geram Abu Jahal, maaf, diambil Abu Jahal pedangnya, ditusukkannya rahim Sumayyah, tembus dari depan sampai ke belakang. Syahidah yang pertama itu seorang wanita, Sumayyah binti Khoyat. Ya, nah itu belum ada perang. Sumayyah binti Khoyat adalah orang yang ketujuh masuk Islam. Dia orang yang ketujuh masuk Islam, Bu. Belum banyak orang masuk Islam, sudah berani. Makanya selalu saya katakan dimanapun, saya salut dengan perempuan. Makin tua fisiknya, semakin semangat jiwanya, ruhnya. Dan ruh tidak ada tuanya. Jangan tengok kami-kami yang tua-tua di depan nih. Badan kami yang tua, kulit kami yang kendur, mata kami yang kabur, gigi kami tapi jangan tengok jiwanya. Saya alhamdulillah sakit pening kepala, asal dipanggil ceramah sehat. Sehat dan siap dan sehat. Kalau pening saya tuh pening kalau nggak dipanggil ceramah. Kalau dipanggil ceramah, yang pening pun jadi sehat. Masya Allah. Iya, betul Bu. Kalau nggak pergi dari rumah sakit. Macam mana Ustadz? Ada yang bilang kami mengaji-ngaji gini bid'ah Ustadz. Oh, itu nggak usah dilayani. Bu, buka hadisnya. Nabi tidak pernah membid'ahkan siapapun. Yang ada hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tiap-tiap yang bid'ah sesat, tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Cuman itu, Nabi tidak pernah tunjuk hidung kepada siapapun. Kamu bid'ah, tidak pernah. Justru Nabi yang dibid'ahkan oleh Abu Jahal. Jadi di zaman Nabi yang paling sering berkata bid'ah itu bukan Nabi, Abu Jahal membid'ahkan Nabi karena Nabi dianggapnya tidak ikut agama nenek moyang. Maka dibilanglah kau bid'ah. Jadi kalau ada seorang orang yang menuduh saudara-saudara yang seperti kita ini bid'ah, dia murid. Nah, udah ibu jawab. Murid kurang ketegas kalian. Murid